Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti presentasi kami. Kami juga mengucapkan kepada Bapak Henry Eskom MSI selaku pembimbing kami yang sudah bersedia membimbing kami hingga sampai tahap ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari proyek penelitian kami dengan judul Analisis Tata Kelola Sistem Informasi Perpustakaan pada Sekolah Menengah Pertama Safri 1 Kota Jambi menggunakan kerangka kerja framework COVID 5.0, yang dimana kami mengambil studi kasus di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Safri 1 Kota Jambi. Nah, di dalam kelompok ini ada 3, yaitu yang pertama ada Hanif Umi Aziza dengan NIM 8040 180103. Yang kedua ada Helena Natalia Boru Silitonga 8040 180177, dan yang terakhir ada Patria Kalis Mahardika dengan NIM 8040 180267. Nah, saya Helena Natalia Boru Silitonga selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Baiklah, pada pembagian presentasi ini bab satunya dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 1 di sini ada pendahuluan, dan di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan, ada masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, yang pertama ada latar belakang dari masalah penelitian kami. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif bagi penggunanya, sehingga teknologi informasi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Kebutuhan akan teknologi informasi terus-menerus dikembangkan secara meningkatnya kebutuhan manusia, khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi pendidikan. Ditandai munculnya teknologi berbasis digital. Inilah yang akan dikembangkan di bidang pendidikan, yaitu dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses operasional perpustakaan, kearsipan, serta kepegawaian. Nah, Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Safri 1 Kota Jambi merupakan perpustakaan yang telah menerapkan teknologi informasi dalam proses operasionalnya, yaitu seperti tata kelola perpustakaannya. Keberadaan sistem informasi ini perlu dipelihara dan dievaluasi dengan baik, sehingga dapat sesuai dengan visi misi dari sekolah. Salah satu cara untuk memastikan hal tersebut adalah dengan melakukan analisis kerangka kerja sistem informasinya. Nah, yang dimaksud dengan analisis kerangka kerja sistem informasi dapat dilakukan menggunakan metode framework COVID versi 5.0. Sistem informasi perpustakaan yaitu sistem yang dikembangkan untuk memudahkan petugas perpustakaan dalam pelayanan dan pengelolaan perpustakaan. Petugas perpustakaan juga selalu memonitor mengenai ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku yang ada di SMP Safri 1 Kota Jambi. Sistem informasi perpustakaan yang dimaksud yaitu kurang dikelola dengan baik akan berdampak pada rendahnya kualitas layanan, rendahnya kepuasan siswa terhadap fasilitas teknologi yang terdapat di organisasi, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder siswa terhadap organisasi. Nah, dengan demikian perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap perbaikan serta pemeliharaan sistem informasi perpustakaan yang telah berjalan. Melalui kegiatan ini, maka akan tampak segala kekurangan dan kelemahan dari sistem informasi perpustakaan, sehingga pihak manajemen organisasi menjadikannya sebagai acuan dalam meningkatkan pemeliharaan untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan lebih baik. Berdasarkan asumsi latar belakang di atas, penulis mengajukan penelitian yang berjudul Analisis Tata Kelola Sistem Informasi Perpustakaan pada Sekolah Menengah Pertama Safri 1 Kota Jambi menggunakan kerangka kerja framework COVID 5.0. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kapabilitas atau capability level saat ini dan yang akan diharapkan pada sistem informasi perpustakaan di SMP Safri 1 Kota Jambi. Dan yang kedua, bagaimana strategi perbaikan dan pemeliharaan untuk mencapai tingkat kapabilitas sistem informasi perpustakaan di SMP Safri 1 Kota Jambi untuk menjadi lebih maju atau baik.
Nah, yang ketiga ada batasan masalah. Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan topik pembahasan, maka peneliti atau penulis menetapkan 3 batasan masalah. Yang pertama, penelitian menggunakan kerangka kerja framework COBIT 5.0 hanya pada domain MEA 01 yang berfokus pada proses MEA 0101, MEA 0102, MEA 0103, MEA 04, dan MEA 05. Yang kedua ada studi kasus perpustakaan pada SMP Safrul 1 Kota Jambi. Yang terakhir ada pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, next ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang dimana tujuan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan tata kelola sistem informasi perpustakaan menjadi lebih baik atau maju. Yang kedua, meningkatkan tingkat kapabilitas saat ini yang diharapkan pada sistem informasi perpustakaan yang dilakukan berdasarkan framework COBIT 5.0 fokus pada MEA 01. Nah, manfaatnya ada 3. Yang pertama, melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola sistem informasi perpustakaan yang lebih baik. Yang kedua, peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan dipelajari untuk selama berada di bangku kuliah dengan menerapkan ke dalam praktikum yang nyata. Yang terakhir ada manfaat mengetahui tingkat kapabilitas dan memperbaiki kondisi tata kelola SI terkait sistem informasi perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Safrul 1 Kota Jambi berdasarkan framework COBIT 5.0. Nah, yang terakhir ada sistematika penulisan. Untuk membahas lebih terperinci dalam penulisan ini, maka penulis atau peneliti membagi atas beberapa bab yang saling berhubungan dan sesuai ruang lingkup judul. Yang dimana sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama atau bab 1 ada pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisannya. Nah, yang kedua ada landasan teori. Bab ini berisi tentang konsep dasar teori yang mendukung peneliti berupa tata kelola teknologi informasi, audit sistem informasi perpustakaan, framework COBIT versi 5.0, tinjauan pustaka dari penelitian sejenis terdahulu dan teori terkait lainnya. Nah, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang dimana bab ini berisi tentang tahapan penelitian yang akan dilakukan berupa kerangka penelitian, metode penelitian berupa metode pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, serta alat dan bahan bantu dalam penelitian kami. Dan yang keempat ada analisis tata kelola teknologi informasi. Bab ini berisi tentang analisis terhadap sistem informasi perpustakaan pada SMP Safrul 1 Kota Jambi menggunakan framework COBIT 5.0 dengan fokus domain MEA 01, yaitu memberikan gambaran umum sistem informasi perpustakaan SMP Safrul 1 Kota Jambi serta identifikasi responden berdasarkan diagram Raci. Hasil analisis berupa perbandingan tingkat kapabilitas saat ini dan yang diharapkan pada SMP Safrul 1 Kota Jambi, serta temuan gap antara tingkat kapabilitas saat ini dengan kapabilitas yang diharapkan. Dan yang terakhir ada bab 5 penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, yang dimana maksudnya kesimpulan yaitu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang dimaksud dengan saran yaitu saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dalam pengembangan penelitiannya. Sekian penjelasan bab 1 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patria Kalis Mardika. Pada bagian ini saya akan membahas bab 2 landasan teori. Di sini yang pertama ada analisis. Apa itu analisis? Analisis merupakan suatu aktivitas untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian serta untuk mengevaluasi permasalahan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga suatu masalah yang diuraikan itu tampak jelas dan dapat dimengerti permasalahannya. Selanjutnya di sini ada sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan suatu
komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menampilkan output informasi yang diperlukan untuk menjalankan atau mendukung sebuah perusahaan, instansi, dan organisasi. Selanjutnya di sini ada tata kelola sistem informasi. Tata kelola sistem informasi merupakan penerapan TI dalam sebuah organisasi dan proses perencanaan, pengelolaan, penerapan, pelaksanaan, pengawasan kinerja untuk memastikan bahwa TI mendukung pencapaian strategi dan tujuan perusahaan. Di slide selanjutnya ada Sistem Informasi Perpustakaan atau SIP. Di sini pemanfaatan sistem informasi perpustakaan bukan sekedar agar perpustakaan terlihat lebih modern, tapi juga untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Perpustakaan Pasal 1 Ayat 1, di mana isinya adalah perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SIP merupakan sebuah penerapan sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan dan sebuah perpustakaan untuk memproses peminjaman pengembalian buku dan proses pembuatan laporan yang akurat pada perpustakaan sekolah menengah atas Saperius 1 Jambi dengan meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada manfaat yang didapatkan perpustakaan dengan menggunakan SIP, yaitu memudahkan petugas perpustakaan dalam pengelolaan buku-buku di perpustakaan dan memudahkan siswa dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Nah, selanjutnya di sini ada Control Objective for Information and Related Technology atau biasa disebut COBIT. Di sini definisi COBIT adalah merupakan kerangka kerja yang menyediakan solusi untuk tata kelola teknologi informasi melalui domain, proses, tujuan, kegiatan, model kematangan, dan struktur yang logis dan teratur. Kerangka ini dapat membantu optimalisasi investasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, menjamin penyampaian layanan, dan memberikan alat ukur atau standar yang efektif untuk kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Di sini ada sejarah COBIT, yaitu proses COBIT versi pertama diterbitkan pada tahun 1996, dikhususkan untuk para auditor. Versi kedua tahun 1998, ditambahkan practice control dan control activities yang diperkenankan. Versi 3.0 di tahun 2000 dimasukkan manajemen guideline. COBIT 4.0 atau 4.1 pada tahun 2005 atau 2007 ditambahkan RISC IT, VAL IT, BMIS, dan yang terakhir adalah COBIT versi 5 yang dirilis pada tahun 2012. Ditambahkan 3 volume yaitu Framework, Process Preference Guide, and Implementation Guide dalam pemisahan antara governance dan management. Di sini ada gambar perkembangan COBIT dalam setiap versinya. Berikut ini penjelasan dari setiap perkembangan COBIT. Yang pertama ada ISAKA merilis COBIT pertama kali pada tahun 1996, yaitu COBIT versi 1 yang hanya difokuskan untuk tujuan audit. Sedangkan yang kedua pada tahun 1998 dipublikasikan COBIT versi 2 yang memberikan fungsi tambahan, yaitu tujuan pengendalian atau kontrol. Nah, yang ketiga ini ada tahun 2000 dipublikasikan COBIT versi 3 yang memperkenalkan lebih dari sekedar audit dan kontrol, yaitu bagaimana cara melakukan pengelolaan atau manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, penerapan, pengawasan, dan penelitian. Pada Desember tahun 2005 dipublikasikan COBIT versi 4 yang selain manajemen dikembangkan lagi ke arah tata kelola atau governance. Jadi tidak hanya terkait dengan teknik-teknik merencanakan hingga mengawasi, tetapi juga bagaimana unsur transparansi, akuntabilitas, dan prosesibilitas diterapkan dalam suatu kerangka kerja. Pada Mei tahun 2007 dipublikasikan COBIT 4.1 dengan memperbarui fungsi tata kelola TI sebelumnya
yaitu penambahan value IT 2.0 dan risk IT, yakni manfaat dan risiko atas investasi IT. Pada Juni tahun 2012 dipublikasikan COBIT versi 5 yang melengkapi seluruh cakupan pada versi COBIT sebelumnya dengan menggabungkan tata kelola TI ke dalam fungsi organisasi sehingga secara utuh atau keseluruhan dilihat sebagai sebuah kerangka kerja untuk mengelola TI pada organisasi. Selanjutnya, COBIT 5 membagi proses tata kelola dan manajemen TI suatu perusahaan atau organisasi menjadi dua area proses utama, yaitu tata kelola memuat 5 proses tata kelola di mana akan ditentukan praktik-praktik dalam setiap proses evaluate, direct, and monitor atau EDM. Manajemen membuat 4 domain sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, and monitor atau PBRM dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh atau end-to-end. Domain ini merupakan evaluasi dari domain dan struktur proses dalam COBIT 4.1, yaitu yang pertama di sini ada Align, Plan, and Organize atau APO. Domain ini meliputi penyelarasan, perencanaan, pengaturan agar TI dapat berkontribusi dan mencapai tujuan bisnis. Yang kedua ada Build, Acquire, and Implement atau Buy. Domain ini meliputi membangun, memperoleh, dan mengimplementasikan sistem yang mendukung proses bisnis. Yang ketiga ada Delivery, Service and Support atau DSS, meliputi mengirimkan layanan dan dukungan atau memberi pelayanan yang aktual bagi bisnis termasuk manajemen data, proteksi, informasi dalam berhubungan dengan proses bisnis. Yang keempat ada Monitoring, Evaluation, and Assess atau MEA. Domain ini terdiri dari pengawasan, evaluasi, dan penilaian manajemen tentang pengendalian proses-proses oleh lembaga monitoring independen yang berasal dari dalam dan luar organisasi atau lembaga alternatif lainnya. Selanjutnya di sini ada prinsip COBIT 5. Pada prinsip COBIT 5, COBIT 5 didasarkan pada 5 prinsip kunci untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Berikut ini gambar prinsip COBIT 5. Yang pertama, prinsip 1, memenuhi kebutuhan stakeholder. Perusahaan menciptakan nilai bagi para stakeholdernya dengan menjaga keseimbangan antara realisasi, keuntungan, dan optimasi resiko dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, di sini ada melingkupi seluruh perusahaan. COBIT 5 menyangkup semua fungsi dan proses dalam perusahaan. COBIT 5 tidak hanya fokus pada fungsi TI, namun memperlakukan informasi dan teknologi yang berhubungan dengannya sebagai suatu aset yang perlu ditangani oleh semua orang dalam perusahaan, seperti juga aset-aset perusahaan yang lain. Untuk yang ketiga, di sini menerapkan suatu kerangka tunggal yang terintegrasi. Ada beberapa standar dan best practice yang berhubungan dengan TI. Masing-masing menyediakan panduan dalam sebuah bagian dari aktivitas TI. COBIT 5 adalah sebuah kerangka tunggal dan terintegrasi karena yang pertama, COBIT 5 selaras dengan standar dan kerangka kerja lain yang relevan dan terbaru. Yang kedua, COBIT 5 sangat lengkap menjangkau semua lingkup perusahaan. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk secara efektif mengintegrasikan kerangka kerja, standar, dan praktik lain yang telah digunakan. Yang keempat, di sini ada COBIT 5 menyediakan sebuah arsitektur sederhana untuk menyusun bahan panduan dan menghasilkan produk yang konsisten. Yang kelima di sini ada COBIT 5 mengintegrasikan semua pengetahuan sebelumnya yang terpecah-pecah dalam kerangka ISAKA yang berbeda-beda. ISAKA sebelumnya telah mengembangkan beberapa kerangka kerja seperti COBIT, Vol IT, RIS IT, BMIS, ITAF, dan lain-lain. COBIT 5 mengintegrasikan semua pengetahuan tersebut. Di sini prinsip keempat, menggunakan sebuah pendekatan yang menyeluruh. Tata kelola dan manajemen TI perusahaan yang efektif dan efisien memerlukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Untuk prinsip yang kelima, pemisahan tata kelola dari manajemen. Kerangka COBIT 5 memuat suatu perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Kunci perbedaan antara tata kelola dan manajemen menurut COBIT 5 adalah yang pertama, tata kelola menjamin kebutuhan stakeholder, kondisi-kondisi,
dan pilihan-pilihan selalu dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Menentukan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau pemenuhan untuk kerja terhadap tujuan dan arah yang disepakati. Yang kedua, ada manajemen bertugas untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas dalam rangka penyelarasan dengan arah perusahaan yang telah ditentukan oleh badan pengelola atau tata kelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini ada enabler COVID-5. Enablers adalah sekumpulan faktor yang mempengaruhi sesuatu yang akan dikerjakan oleh organisasi. COVID-5 enabler dijelaskan oleh kerangka kerja COVID-5 di dalam 7 kategori enablers, yaitu yang pertama ada prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja, atau principles, policies, and framework. Di sini adalah alat atau pendorong untuk menerjemahkan tingkah laku ke dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Yang kedua ada proses. Proses menjelaskan tentang sekumpulan kegiatan yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan sekumpulan output dalam mendukung pencapaian tujuan IT. Yang ketiga, struktur organisasi. Organization structures, yaitu entitas dalam organisasi sebagai kunci dalam membuat keputusan. Yang keempat, di sini ada budaya, etika, dan perilaku, atau culture, ethics, and behavior. Budaya, etika, dan perilaku individu dan organisasi merupakan faktor keberhasilan dan dalam kegiatan tata kelola dan manajemen. Yang kelima ada informasi atau information. Informasi dalam organisasi terdiri dari informasi yang dihasilkan dan digunakan. Informasi dibutuhkan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang keenam ada layanan infrastruktur dan aplikasi atau service infrastructure and application. Di sini melibatkan infrastruktur teknologi dan aplikasi yang menyediakan proses dan layanan teknologi informasi bagi organisasi. Yang selanjutnya yang ketujuh ada orang, kemampuan, dan kompetensi atau people, skills, and competence. Di sini berhubungan dengan seorang individu dan kebutuhan untuk memenuhi semua aktivitas untuk mencapai kesuksesan dan membuat keputusan yang tepat dengan langkah yang tepat. Di sini selanjutnya ada proses reference model atau PRM. COVID-5 model proses referensi atau proses reference model terbagi dalam dua jenis area, yaitu governance and management process dari enterprise IT yang terdiri dari 37 proses. Ini adalah gambarnya. Yang pertama ada governance. Area ini terdapat pada domain evaluate, direct, and monitor atau EDM yang terdiri dari 5 proses. Selanjutnya di sini ada manajemen. Area ini terdapat 4 domain, yaitu align, plan, and organize atau APO, build, acquire, and implement atau buy, deliver, service, and support DSS. Apa tuh? 7 di sini ada orang, kemampuan, dan kompetensi atau people, skills, and competence, yaitu berhubungan dengan seorang individu dan kebutuhan untuk memenuhi semua aktivitas untuk mencapai kesuksesan dan membuat keputusan yang tepat dengan langkah yang tepat. Selanjutnya di sini ada proses reference model atau PRM. COVID-5 model proses referensi atau proses reference model terbagi dalam 2 jenis area, yaitu governance dan manajemen proses dari enterprise IT yang terdiri dari 37 proses. Yang pertama ada governance. Area ini terdapat pada domain evaluate, direct, and monitor atau EDM yang terdiri dari 5 proses. Di sini pada domain EDM terdapat beberapa proses, yaitu EDM 01 atau ensure governance, framework, setting, and maintenance. Yang kedua ada EDM 02 yaitu ensure benefits delivery. Yang ketiga ada EDM 03 atau ensure risk optimization. Yang keempat ada EDM 04 atau ensure resource optimization. Yang kelima ada EDM 05, ensure stakeholder transparency. Selanjutnya
Yang kedua ada manajemen. Area ini terdapat pada 4 domain, yaitu Align, Plan, and Organize atau APO, Will, Acquire, and Implement atau Buy, Deliver, Service, and Support atau DSS, dan Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA yang terdiri dari 32 proses. Yang pertama ada Align, Plan, Organize atau APO. Pada domain APO terdapat 13 proses, yaitu APO 01 atau Manage the IT Management Framework. Yang kedua ada APO 02, Manage Strategi. Yang ketiga ada APO 03, Manage Enterprise Architecture. Yang keempat ada APO 04, Manage Innovation. Yang kelima ada APO 05, Manage Portfolio. Selanjutnya ada APO 06, Manage Budget and Costs. Nah, pada bagian ketujuh ada APO 07, yaitu Manage Human Resource. Pada APO ke-8 ada Manage Relationship. APO ke-9 ada Manage Service Agreements. APO 010 di sini Manage Supplier. APO 11 Manage Quality. APO 12 Manage Risk. APO ke-13 adalah Manage Security. Selanjutnya ada Build, Acquire, and Implement atau Buy. Pada domain Buy terdapat 10 proses, yaitu yang pertama, di sini ada Buy 01, Manage Programmers and Projects. Yang kedua ada Buy 02, Manage Requirement Definition. Yang ketiga ada Buy 03, Manage Solution Identification. Yang keempat ada Buy 04, Manage Availability and Capacity. Selanjutnya Buy 05, Manage Organizational Change Enablement. Yang keenam ada Buy 06, Manage Change. Yang ketujuh ada Buy 07, Manage Change Experience and Transitioning. Yang kedelapan ada Buy 08, Manage Knowledge. Yang kesembilan ada Buy 09, Manage Asset. Pada Buy 10 di sini Manage Configuration. Yang ketiga ada Deliver, Service, and Support. Pada domain DSS terdapat 6 proses, yaitu DSS 01, Manage Operation. DSS 02, Manage Service Request and Incidents. DSS 03, Manage Problem. DSS 04, Manage Continuity. DSS 05, Manage Security Service. DSS 06, Manage Business Process and Control. Yang keempat ada Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA. Meliputi kegiatan pemantauan, pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola. Pada domain MEA terdapat 3 proses, yaitu MEA 01 atau Monitor, Evaluate, and Assessment Performance and Conformance. Pada proses ini mengumpulkan, memvalidasi, dan mengevaluasi bisnis TI dan tujuan. Yang kedua ada MEA 02, Monitor, Evaluate, and Assess the System of Internal Control. Pada proses ini dilakukan pemantauan secara terus-menerus dan evaluasi lingkungan pengendalian untuk mengidentifikasi kekurangan kontrol dan efisiensi untuk memulai tindakan perbaikan. Selanjutnya ada MEA 03, Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirements. Pada proses ini menilai bahwa proses TI dan proses bisnis TI sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan persyaratan kontrak, memperoleh keyakinan bahwa persyaratan telah diidentifikasi dan dipenuhi. Selanjutnya di sini ada proses capability model atau PCM, COVID 5. Proses capability model atau model kapabilitas proses pada COVID 5 terbagi menjadi 6 level yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini adalah gambarnya. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari 6 PCM, proses capability model COVID 5. Yang pertama, level 0, incomplete process atau proses tidak lengkap. Proses penerapan TI dalam sebuah organisasi tidak diimplementasikan, gagal dalam mencapai tujuannya, tidak ada bukti, atau sedikit sekali yang menyatakan pencapaian tujuannya. Yang kedua, level 1, perform process atau proses dilakukan. Pada level ini, organisasi telah melaksanakan proses penerapan TI yang seharusnya dan mencapai tujuan dari proses penerapan TI. Yang ketiga adalah level 2, manage process atau proses dikelola. Pada level ini, organisasi sudah menerapkan TI dan sudah diimplementasikan ke dalam sebuah pengaturan proses,
mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pengevaluasian untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dan dirawat dengan baik. Yang keempat ada level 3, establish process atau proses ditetapkan. Pada level ini sudah dilakukan implementasi dan sudah menstandarkan proses penerapan TI. Selanjutnya kelima ada level 4, predictable process atau proses dapat diramalkan. Pada level ini organisasi telah menjalankan atau sudah mengoperasikan proses TI berdasarkan standar yang sudah ditentukan dalam mencapai tujuan. Yang keenam ada level 5, optimizing process atau proses dioptimalkan. Pada level ini, organisasi melakukan peningkatan secara terus-menerus untuk memenuhi tujuan organisasi saat ini dan yang sudah diprediksi di masa yang mendatang. Nah, ini ada tabel pemetaan nilai kapabilitas. Selanjutnya ada Responsible, Accountable, Consulted, and Informed atau RASI chart. RASI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, and Informed. Sering disebut dengan RASI chart atau RASI chart matrix. Berikut merupakan penjelasan diagram mengenai RASI dan COVID-5. Yang pertama, responsible atau pelaksana. Orang yang melakukan tugas atau pekerjaannya, menunjuk kepada atau penanggung jawab kepada kegiatan operasional. Yang kedua ada accountable, penanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Yang ketiga ada consultant atau penasehat. Orang yang memberi masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. Yang keempat ada informed, terinformasi. Orang yang diperlukan tahu hasil dari suatu keputusan merujuk pada peran bertanggung jawab untuk menerima informasi yang tepat untuk mengawasi setiap tugas yang dilakukan. Pada gambar RASI di atas digambarkan tentang aktivitas yang dilakukan setiap yang terlibat dalam MEA 01. Key Management Practice atau KMP adalah praktik manajemen yang berisi aktivitas-aktivitas setiap domain pada COVID-5. Berikut ini penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam struktur COVID-5. Yang pertama ada board, adalah kelompok eksekutif paling senior dan direktur non-eksekutif dan organisasi yang bertanggung jawab untuk tata kelola organisasi dan memiliki kontrol keseluruhan sumber daya. Yang kedua ada Chief Executive Officer atau CEO, orang yang memiliki kedudukan tinggi bertanggung jawab dari manajemen keseluruhan organisasi. Yang ketiga Chief Financial Officer atau CFO, yaitu senior yang bertanggung jawab untuk semua aspek manajemen keuangan. Yang keempat di sini ada Chief Operating Officer atau COO, yaitu senior yang bertanggung jawab untuk operasi organisasi. Yang kelima ada Chief Risk Officer atau CRO, senior yang bertanggung jawab untuk semua aspek manajemen risiko di seluruh organisasi. Serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helena Talia Borusulitonga akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini ada kerangka penelitian yang dimana untuk memberikan panduan dalam penyusun penelitian ini maka perlu adanya susunan kerangka kerja yang lebih rinci dan jelas dalam tahapannya. Adapun kerangka kerja penelitian yang dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan identifikasi masalah. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 garis besar dalam kerangka kerja penelitian. Yang dimana identifikasi masalah kita akan mengidentifikasi objek beserta networknya. Berikut penjelasan identifikasi objek beserta identifikasi network. Nah, yang pertama identifikasi objek. Tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah yang ada di SMP Safri 1 Kota Jambi. Salah satu strategi tersebut dengan diterapkannya teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk itu peneliti menetapkan sistem informasi perpustakaan atau bisa disingkat dengan SIP pada SMP Safri 1 Kota Jambi sebagai objek penelitian untuk mengetahui seberapa jauh sistem tersebut berperan dalam memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Maka perlu adanya evaluasi terhadap sistem informasi perpustakaan yang telah berjalan di SMP Saprius tersebut. Nah, yang kedua ada identifikasi framework.
yang dimana peneliti memilih kerangka kerja yang akan digunakan terkait masalah pada objek penelitian. Nah, di sini peneliti memilih COBIT 5.0 sebagai framework yang digunakan karena COBIT memberikan petunjuk untuk penerapan tata kelola IT. Nah, pemilihan domain MEA 01 berdasarkan model referensi proses di mana era tata kelola memiliki 5 proses tata kelola yang digolongkan dalam domain monitor, evaluate, and access, performance, and conformance, yaitu MEA 01, dan bertujuan untuk proses mengumpulkan, memvalidasi, dan mengevaluasi tujuan bisnis TI serta mengawasi proses yang dilakukan terhadap kinerja dan metrik kesesuaian yang disepakati dan diberikan laporan yang sistematis dan tepat waktu, serta memberikan transparansi kinerja, kesesuaian, dan mendorong tercapainya tujuan. Nah, yang kedua ada studi literatur, yang dimana yang dimaksud studi literatur ini adalah melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber yang dimaksud yaitu struktur organisasi dari SMP Safri 1 Kota Jambi, yang dimana menggambarkan tingkat otoritas masing-masing serta visi misi yang dimiliki sekolah tersebut. Berkaitan dengan framework yang digunakan, bersumber dari buku, e-book, jurnal, penelitian sejenis, serta artikel lainnya. Adapun teori tentang tata kelola informasi, audit sistem informasi perpustakaan, COBIT 5, dan teori terkait lainnya. Nah, yang ketiga yaitu garis besarnya pada pengumpulan data, yang dimana kami pengumpulan datanya menggunakan 3, yaitu yang pertama observasi. Maksudnya observasi adalah peneliti melakukan observasi pada bagian perpustakaan di SMP Safri 1 Kota Jambi, mengamati salah satu kegiatan layanan perpustakaan yang sedang berlangsung, mengamati beberapa data yang diperlukan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Observasi dilakukan pada bulan April atau Mei 2021 selama jam operasi sekolah pada saat itu. Nah, yang kedua, pengumpulan data kami melalui wawancara, yang dimana dilakukan wawancara secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah disusun dan disisipkan sebelumnya. Jika ada pertanyaan yang terlintas oleh peneliti, maka akan ditanyakan pada saat itu juga. Beberapa pertanyaan yang disiapkan yaitu seputar tugas dan wewenang layanan sistem informasi perpustakaan serta penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan. Wawancara dilakukan pada bulan Mei 2021. Nah, pengumpulan data kami yang terakhir ada kuesioner. Nah, yang dimana kuesioner kami dibagikan kepada pihak manajemen level atas selaku responden di SMP Safri 1 Kota Jambi. Penetapan responden dilakukan berdasarkan identifikasi RACI dan praktek domain MEA 01. Skala pengukuran kuesioner dan tingkat kapabilitas dari hasil kuesioner berdasarkan PCM. COBIT 5 dengan rentang pilihan jawaban antara level 0 sampai 5. Perhitungan kuesioner menggunakan skala Goodman dengan 3 tahapan perhitungan. Nah, garis besar yang keempat itu tuh ada di situ ada analisis. Yang pertama ada analisis tingkat kapabilitas dan yang kedua analisis kesenjangan gap. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis tingkat kapabilitas atau capability level. Yang dimana capability level ini adalah di sini peneliti melakukan analisis tingkat kapabilitas di SMP Safri 1 Kota Jambi terhadap sistem informasi perpustakaan yang sedang berjalan saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengolahan data, jawaban responden pada kuesioner capability level menggunakan skala Goodman dengan 3 tahapan perhitungan, yaitu menghitung rekapitulasi jawaban responden dan normalisasi responden, menghitung data domain capability level, dan menghitung capability level pada saat ini. Tingkat kapabilitas maksimal yang dapat dicapai ialah berada pada level 5 berdasarkan PCM yang terdiri dari level 0 sampai 5. Nah, di dalam analisis tingkat kapabilitas ini juga ada banyak rumus yang akan kita gunakan. Yang paling penting yang saya jelaskan pada saat ini. Rumus yang digunakan dalam menghitung kuesioner berdasarkan skala Goodman adalah sebagai berikut.
Di sini ada 1, 2 dan ada 3. Ada 3 rumus. Yang pertama saya akan menjelaskan rumus untuk menghitung rekapitulasi jawaban responden dan normalisasi responden. Yang pertama, menghitung rata-rata konversi. Untuk menghitung rata-rata konversi didapat rumus RK sama dengan nilai konversi dari setiap pertanyaan dibagi dengan jumlah pertanyaan untuk responden, maka didapatlah rata-rata konversi. Nah, yang kedua, untuk menghitung normalisasi, kita mendapati rumus normalisasi sama dengan jumlah rata-rata konversi jawaban responden dibagi jumlah rata-rata konversi keseluruhan. Maka terdapatlah rumus N sama dengan jumlah rata-rata konversi jawaban responden jumlah rata-rata konversi keseluruhan. Yang ketiga, ada normalisasi level. Untuk menghitung normalisasi level terdapat rumus normalisasi dari hasil rata-rata konversi jawaban responden dikali level pada setiap proses domain yang terdiri dari level 0 sampai 5. Nah, yang kedua ada menghitung data domain atau capability level. Yang pertama ada menghitung capability level pada setiap responden, yang dimana terdapat juga rumus beserta penjelasannya sebagai berikut. Nilai capability level untuk setiap responden dalam setiap proses domain terdapat rumus ada N00 ditambah NL1 ditambah NL2 ditambah NL3 ditambah NL4 ditambah NL5. Yang dimaksud dengan NL itu adalah nilai normalisasi level pada level 0 pada setiap proses domain ditambah dengan nilai normalisasi level pada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka didapatlah nanti hasil dari menghitung capability level. Nah, yang kedua ada menghitung capability level pada setiap proses. Maka didapat rumus nilai capability level pada setiap domain dibagi dengan jumlah responden pada setiap proses domain. Maka nanti terdapatlah hasil capability level pada setiap proses. Nah, yang ketiga ada menghitung capability level pada saat ini. Didapat rumus jumlah keseluruhan nilai capability pada setiap domain dibagi jumlah proses pada setiap domain. Barulah nanti akan didapat hasil dari perhitungan capability level saat ini. Nah, yang kedua ada analisis kesenjangan atau gap. Di sini tahap ini analisis didapat dari temuan capability level untuk ditentukan kesenjangan gap antara tingkat kapabilitas saat ini dengan kapabilitas yang diharapkan ke depan. Temuan hasil dari pengolahan kuesioner capability level dengan skala Goodman yang menjadi kapabilitas saat ini, sedangkan jawaban responden merupakan tingkat kapabilitas yang sangat diharapkan di masa depan. Nah, yang terakhir ada garis besar perhitungan laporan, yang dimana maksudnya perhitungan laporan itu adalah di sini peneliti melakukan penyusunan laporan dari hasil penelitian berupa laporan kerja praktek dengan bahasa terstruktur dengan baik dan secara sistematika. Nah, dan yang terakhir ada alat dan bahan penelitian, yang dimana alat bantu yang digunakan si peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya adalah yang pertama ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya terdiri dari laptop Acer dengan prosesor AMD dual core A9 sampai S94200E dengan RAM 4GB, printer Epson L3 110, smartphone Android, dan beberapa perangkat keras lainnya. Dan peneliti juga menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari yang pertama ada sistem operasi Windows 10 Enterprise 64 bit, Microsoft Office Word 2016 serta Microsoft Excel 2016, dan yang terakhir ada Google Chrome, Microsoft Edge, dan perangkat lunak lainnya.
Sekian presentasi saya di bab 3 ini, metodologi penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Umi Zizah dengan NIM 8040180103. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tata kelola teknologi informasi bab 4. Baiklah, yang pertama, sekilas tentang perpustakaan SMP 1 Xaverius Kota Jambi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 35 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan tidak mungkin terselenggara dengan baik bila mana tenaga kependidikan dan peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar bersangkutan. Salah satu sumber belajar yang sangat penting, tetapi bukan satu-satunya, adalah perpustakaan sekolah, yang memungkinkan tenaga pendidik, kependidikan, dan para peserta didik memperoleh pengetahuan. Sedangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional yang baru nomor 20 tahun 2003 pasal 45 menyatakan bahwa agar setiap satuan pendidikan, jalur pendidikan harus menyediakan perpustakaan sebagai sumber belajar. Namun, undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, ekonomi, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Perpustakaan termasuk sarana dan prasarana pendidikan, maka pengadaannya harus memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan memperhatikan undang-undang tersebut, maka perpustakaan sekolah perlu tumbuh, kembangkan, dan diberdayakan sesuai amanat tersebut. Oleh karena itu, Perpustakaan SMP Xaverius I Kota Jambi berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan dalam pengelolaan perpustakaan. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan peran Perpustakaan SMP Xaverius I Kota Jambi, perlu diperhatikan hal-hal antara lain: 1. Kondisi gedung, ruang perpustakaan. 2. Petugas pengelola atau sumber daya manusia. Yang ketiga, bahan koleksi dan pengolahannya. Yang keempat, sumber dana. Dengan didukung gedung atau ruangan perpustakaan yang memadai, koleksi buku perpustakaan yang lengkap dan memadai, serta petugas pengelola yang handal akan mempercepat terwujudnya tujuan dan fungsi perpustakaan tersebut. Perpustakaan sekolah akan lebih bermanfaat jika benar-benar memperlancar pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Indikasi manfaat tersebut tidak hanya tingginya prestasi serta didik, tetapi lebih jauh lagi. Antara lain, peserta didik mampu mencari, menemukan, menyaring, dan menilai informasi. Perpustakaan SMP Xaverius I Kota Jambi memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi Perpustakaan SMP Xaverius I Kota Jambi ialah terwujudnya peran perpustakaan sebagai sumber belajar yang unggul. Kemudian, misi Perpustakaan SMP Xaverius I Kota Jambi ialah yang pertama, mewujudkan tersedianya sumber belajar yang memadai dan kontekstual. Yang kedua, mewujudkan iklim perpustakaan yang kondusif sebagai sumber belajar bagi warga sekolah. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pelayanan perpustakaan yang efektif. Kemudian, adapun tujuan perpustakaan SMP Xaverius I Kota Jambi adalah: 1. Perpustakaan sekolah memiliki bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Kemudian, perpustakaan sekolah memiliki tata kelola yang efisien, efektif, akuntabel, dan humanis. Yang ketiga, mampu meningkatkan minat dan kemampuan warga sekolah atau siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Berikutnya ialah gambar struktur organisasi perpustakaan yang ada pada SMP Xaverius I Kota Jambi. Yang pertama itu kepala sekolah, kemudian ada koordinator perpustakaan yang dibantu oleh divisi pengadaan bahan pustaka, divisi pengolahan bahan pustaka, divisi administrasi dan pelayanan, dan pembinaan literasi. Tugas pokok dan fungsi perpustakaan SMP Xaverius I Kota Jambi. Yang pertama, koordinator. Sebagai koordinator perpustakaan, membuat program perpustakaan baik
program jangka pendek maupun program jangka panjang. Mengadakan kerjasama dengan perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah lainnya. Kemudian yang ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban perpustakaan setiap tahunnya. Selanjutnya, divisi pengadaan bahan pustaka. Tugasnya yaitu merencanakan pengadaan koleksi bahan pustaka berdasarkan prioritas kebutuhan siswa dan guru atau pegawai, kemudian menyusun RAB, rencana anggaran biaya pengadaan bahan pustaka, selanjutnya mengajukan proposal pengadaan bahan pustaka, melaksanakan pengadaan bahan pustaka sesuai dengan proposal atau rencana, melakukan pencatatan inventarisasi barang, menyusun laporan pengadaan bahan pustaka, terakhir pengembangan penerapan sistem informasi. Selanjutnya ada divisi pengolahan bahan pustaka. Tugasnya yaitu inventarisasi bahan pustaka, katalogisasi bahan pustaka, entry database bahan pustaka pada program SLIM, kemudian pemeliharaan dan perbaikan bahan pustaka, yang terakhir penjilidan dan dokumentasi soal-soal ujian. Selanjutnya ada bagian administrasi dan pelayanan. Tugasnya yaitu entry data anggota atau siswa, kemudian pengembangan sistem informasi, layanan pengunjung atau peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Selanjutnya pengelolaan anggaran atau keuangan. Kemudian ada divisi pembinaan literasi. Tugasnya yaitu orientasi perpustakaan pada warga sekolah seperti siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian pemberdayaan perpustakaan. Gambaran umum sistem informasi perpustakaan. Salah satu sumber belajar yang sangat penting tapi bukan satu-satunya ialah perpustakaan sekolah. Sistem informasi perpustakaan atau yang disingkat dengan SIP yang memungkinkan tenaga pendidik serta peserta didik dapat menggunakan layanan perpustakaan. Salah satu peranan sistem informasi perpustakaan adalah pelayanan perpustakaan yang dimulai dari awal proses alur kerja pengolahan buku sampai laporan akhir tahun atau tahunan di SMP Saverio 1 Kota Jambi. Proses bisnis di SMP Saverio 1 Kota Jambi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada akuisisi, deposit, dan pengolahan atau alur kerja pengolahan buku. Yang isinya adalah penentuan nomor klasifikasi atau call number, kemudian pemberian cap pada bagian buku-buku, inventarisasi, pembuatan test slip atau temporary slip. Yang selanjutnya sebenarnya penjelasan yang dilaksanakan secara massal dengan waktu yang sangat terbatas, tidak cukup dan tidak mencapai sasaran. Program belum bisa menarik dan mendorong siswa untuk benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang ada di perpustakaan, serta apa fungsi dan bagaimana menggunakannya. Yang kedua, ada perpanjangan kartu anggota, yaitu kartu anggota dibuat sedemikian rupa berbeda dengan perpustakaan lain. Kemudian untuk kelas 8 dan 9, kartu anggota harus didaftar ulang pada masa berlakunya. Kemudian perpanjangan kartu anggota perpustakaan selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus. Karena pembuatan kartu anggota perpustakaan baru dilayani sampai dengan tanggal 28 Februari. Yang ketiga ialah pembuatan kartu anggota baru. Pendaftaran anggota baru perpustakaan ialah kelas 7, dilayani tahun ajaran baru dengan tanggal 31 Agustus. Siswa yang mendaftar sesudah tanggal tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar 100.000. Yang keempat yaitu peminjaman buku paket. Peminjaman buku paket bisa langsung dimulai pada saat pembelajaran dimulai. Yang kelima, pelayanan. Peminjaman buku bacaan. Peminjaman buku dilaksanakan hampir sepanjang tahun, bahkan pada hari libur semester. Kemudian, setiap siswa meminjam buku sebanyak 3 buku. Contohnya, 1 buku fiksi dan 2 buku non-fiksi. Ini diharapkan minat baca siswa terarah dan tidak hanya pada buku yang bersifat hiburan saja. Guru atau karyawan mempunyai hak yang sama untuk meminjam buku.
Selanjutnya yaitu pelayanan secara klasikal untuk bidang studi tertentu. Setiap guru mempunyai hak yang sama dalam menggunakan perpustakaan, termasuk dalam hal penggunaan secara klasikal bersama siswanya. Bagi guru yang memberi perpustakaan siswanya menggunakan kamus dan buku referensi lain, diharapkan bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada siswanya. Yang keenam, penjelitan soal ujian atau ujian semester UAN. Jadi, perpustakaan tidak hanya berurusan atau terdapat pengolahan buku saja, tapi juga ada penjelitan soal ujian atau ujian semester. Penjelitan dikerjakan setelah pekerjaan perpanjangan kartu anggota perpustakaan dan perpanjangan kartu perpustakaan selesai. Dengan catatan, semua bahan yang akan dijilid bisa terkumpul, kadang soal tidak lengkap dan tidak bisa untuk dijilid. Yang ketujuh, ialah pengolahan buku baru. Pengolahan meliputi inventaris, pembuatan katalog, pembuatan kelengkapan, sehingga buku siap dipakai atau siap dipinjam. Kegiatan ini dilaksanakan awal tahun ajaran atau sampai dengan bulan April. Yang kedelapan, penjilidan majalah. Dari 6 judul majalah yang dilanggan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, akan menjadi sekitar 25 jilid atau bundle. Penjilidan dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan buku baru. Yang kesembilan, perbaikan buku rusak. Kegiatan ini dilaksanakan secara insidental setiap kali mendapatkan buku yang rusak. Beberapa perkiraan buku yang rusak belum bisa ditentukan. Hal ini tentunya sesuai dengan kondisi dan volume kegiatan atau pemakaian siswa. Ke-10 adalah pengadaan bahan pustaka. Dilaksanakan hampir sepanjang tahun. Dalam hal pembinaan koleksi, perpustakaan menggunakan pedoman bahwa jumlah buku besi tidak lebih dari 25% jumlah buku. Majalah dan surat kabar diusahakan cukup lengkap. Namun demikian, sekarang ini sulit untuk membedakan buku asalnya dari mana. Dikarenakan sumber keuangan semua terpusat dari yayasan dan tidak ada perincian uang. Ke-11 ada laporan bulanan. Laporan mencakup seluruh kegiatan, administrasi perpustakaan, data anggota, pengunjung, pinjaman, pemakaian pustaka lainnya. Laporan dibuat setiap awal bulan untuk bulan 1 sebelumnya. Yang ke-12, laporan akhir tahun atau tahunan. Laporan tahunan merupakan rekap dari laporan bulanan. Laporan tahunan disusun setiap bulan Juli sampai Agustus. Dari laporan ini bisa dievaluasi kinerja perpustakaan dibandingkan rencana kerja dan tujuan penyelenggaraan perpustakaan. Identifikasi diagram Racimea 01. Dapat kita lihat bahwa inilah tabel identifikasi Racim chart pada MEA 01. Terdapat fungsional struktur COVID-5, fungsional struktur, dan kode responden. Yang pertama ada Chief Financial Officer atau CFO, yaitu kepala perpustakaan dengan kode responden R1. Yang kedua, Chief Operating Officer atau COO, yaitu kepala sekolah dengan kode responden R2. Yang ketiga, Basinis Eksekutif, yaitu kepala sekolah dengan kode responden R3. Yang keempat, Chief Information Officer, yaitu pengolahan bahan pustaka dengan kode responden R4. Yang kelima, Basinis Process Owner, yaitu kepala sekolah dengan kode responden R5. Yang keenam, Head Development, yaitu kepala perpustakaan dengan kode responden R6. Yang ketujuh ada Head IT Operation atau administrasi dan pelayanan dengan kode responden R7. Yang terakhir ada Service Manager, yaitu kepala perpustakaan dengan kode responden R8. Berdasarkan daftar pihak-pihak yang sangat bertanggung jawab mengisi kuesioner, berikut merupakan bagian-bagian yang mengisi kuesioner berdasarkan Key Management Practice pada subdomain MEA 01, yaitu responden pada Raci Chart MEA 01.01. Ada 1.
Chief Financial Officer atau CFO, yaitu kepala perpustakaan. Yang kedua, Chief Operation Officer COO atau kepala sekolah. Yang ketiga ada Business Executive, kepala sekolah. Yang keempat, Chief Information Officer, pengolahan bahan pustaka. Pada identifikasi Richard Mea 01.01 menetapkan pendekatan pemantauan, memperhatikan setiap bagian yang ada dalam organisasi SIP memiliki 4 manajemen praktis, membantu pendekatan pemantauan seperti tabel berikut. Selanjutnya, identifikasi Richard pada Mea 01.02. Pertama, Business Process Owner, kepala sekolah. Kemudian Head Development, kepala perpustakaan. Yang ketiga Head IT Operation, administrasi dan pelayanan. Yang keempat ada Service Manager, kepala perpustakaan. Selanjutnya tabel identifikasi Richard pada Mea 01.03. Yang pertama ada Business Process Owner, kepala sekolah. Head Development, kepala perpustakaan. Head IT Operation atau administrasi dan pelayanan. Service Manager, kepala perpustakaan. Selanjutnya tabel identifikasi Richard pada Mea 01.04. Yang pertama ada Business Process Owner, yaitu kepala sekolah. Head Development, yaitu kepala perpustakaan. Head IT Operation, administrasi dan pelayanan. Dan Service Manager, kepala perpustakaan. Selanjutnya adalah tabel Richard pada Mea 01.05. Yang pertama Business Process Owner, yaitu kepala sekolah. Head Development, kepala perpustakaan. Head IT Operation, administrasi dan pelayanan, serta Service Manager, yaitu kepala perpustakaan. Selanjutnya ialah tabel identifikasi Richard pada Mea 01.01. Tabel tersebut ialah hasil jawaban kuesioner yang sudah kami sebar pada responden di SMP Saverio 1 Kota Jambi. Pada Mea 01.01 masing-masing ada 6 level dan 7 pertanyaan tiap levelnya. Jadi, total ada 42 pertanyaan dengan jawaban responden 1 sampai dengan 5 adalah 35 pernyataan jawaban ya dan 7 pernyataan jawaban tidak pada setiap masing-masing responden. Kemudian, tabel identifikasi Richard pada Mea 01.02. Didapatkan total jawaban hasil kuesioner setiap responden, totalnya ada 24 jawaban. Dengan 5 responden menjawab 20 pernyataan jawaban ya dan 4 pernyataan jawaban tidak pada masing-masing responden. Kemudian ada tabel identifikasi Richard pada Mea 01.03. Didapatkan total jawaban hasil kuesioner pada setiap jawaban itu 30 pernyataan dengan 5 responden menjawab 25 pernyataan dengan jawaban ya dan 5 pernyataan jawaban tidak pada setiap masing-masing responden. Selanjutnya, Mea 01.04. Identifikasi Richardnya ialah terdapat 36 pernyataan dengan jawaban responden 32 pernyataan jawaban ya dan jawaban responden 6 sampai dengan 8 30 pernyataan jawaban ya dan 6 pernyataan jawaban tidak pada setiap masing-masing responden. Selanjutnya, identifikasi Richard pada Mea 01.05. Didapatkan total hasil kuesioner pada setiap responden. Total ialah 24 pernyataan jawaban dengan 5 responden adalah 20 pernyataan jawaban ya dan 4 pernyataan jawaban tidak pada setiap masing-masing responden. Perhitungan capability level menggunakan skala Goodman. Pada tahap ini, kami akan menyajikan data dalam bentuk metode perhitungan capability level menggunakan skala Goodman.
yang menunjukkan penerapan penggunaan metode perhitungan pada kuesioner MEA 01.01 dari responden 1. Baiklah, bisa dilihat tabel 4.12 hasil jawaban responden 1 pada kuesioner MEA 01.01. Di sini kami hanya menampilkan responden 1 pada kuesioner MEA 01.01 karena laporannya akan berada pada lampiran. Dapat dilihat masing-masing ada 7 pertanyaan. Dengan level 0 jawaban rata-rata menjawab tidak, dan level 1 hingga 5 menjawab ya. Kemudian dikonversikan, jawaban tidak nilainya 0, jawaban ya nilainya 1. Mencari rata-rata konversi. Baiklah, di sini saya sudah melakukan perhitungan. Seperti ini mencari rata-rata konversi. Kemudian didapatkan hasilnya 0,14. Kemudian dari masing-masing jawaban level 1 hingga level 5 dijumlahkan, didapatkanlah jumlahnya 5 rata-rata konversinya. Kemudian tiap normalisasi ialah level 0 jawabannya 0,0, sedangkan level 1 hingga level 5 jawabannya 0,20. Selanjutnya ada normalisasi level atau normalisasi kali level. Jadi tiap normalisasi ini dikalikan dengan level per level. Misalnya level 1 normalisasinya 0,20. Jadi 0,20 dikalikan dengan level 1, hasilnya 0,20. Begitu juga dengan 0,20 dikalikan dengan level 2, hasilnya 0,40. Begitupun seterusnya, hingga didapatkan rata-rata atau jumlahnya 3,00 atau nilainya 3. Kami menggunakan rumus yang sudah tertera pada lembar jawaban laporan, Di sini RK sama dengan NK dibagi sigma PI. Kemudian itu untuk mencari rata-rata konversi. Selanjutnya untuk mencari nilai normalisasi, yaitu N sama dengan sigma RKI dibagi sigma RKA. Bagaimana mencari normalisasi level? Itu normalisasi level, normalisasi dikali level. Ya, sudah seperti saya jelaskan tadi. Lanjut, hasil perhitungan capability level. Tahap ini menyajikan data pada tabel hasil perhitungan capability level pada proses MEA 01 sampai dari MEA 01.01 sampai MEA 01.05. Berikut merupakan penjabaran yang sudah saya lampirkan dalam bentuk tabel hasil perhitungan capability level MEA 01.01 atau establish a monitoring approach. Di sini terdapat proses responden level dari 0 sampai level 5 hingga capability level. Responden ada R1 sampai R4 dengan level 0, rata-rata jawaban 0, dan level 1 rata-rata jawaban 0,20, level 2 rata-rata jawaban 0,40, level 3 0,60, level 4 0,80, level 5 1. Capability level didapat ialah 3. Gimana cara mencari capability level? Capability level dijumlahkan per responden. Jadi ada 4 responden dibagi dengan jumlah responden. Jadi capability level itu dikalikan 4 dulu, kemudian dibagi 4.
Berdasarkan perhitungan pada tabel yang sudah saya lampirkan, terdapat nilai capability level MEA 01.01 dengan nilai 3,00, di mana nilai ini menunjukkan level 3 sudah ditetapkan atau establishes process. Selanjutnya, hasil perhitungan capability level MEA 01.02 atau set performance and conformance target. Tabel ini sama juga hasilnya dengan tabel yang MEA 01.01, di mana nilai capability levelnya juga didapatkan 3,00. Artinya menunjukkan pada proses level 3 sudah ditetapkan establishes prosesnya. Kemudian untuk tabel perhitungan capability level MEA 01.03 atau collect and process performance and conformance data, ini sama juga dengan tabel yang sebelumnya. Didapatkan capability levelnya 3,00 dengan menunjukkan pada nilai level 3 sudah ditetapkan atau establishes process. Nah, selanjutnya pada perhitungan MEA 01.04 atau analysis and report performance. Di sini terdapat perbedaan pada level 0. Ini dikarenakan jumlah pertanyaan dan jawaban level 0 dengan jawaban 2 ya dan 4 tidak. Jadi responden 5 capability levelnya 2,85, sehingga dijumlahkanlah 2,85 tambah 3 ditambah 3 tambah 3 dibagi 4, hasilnya 2,96, di mana nilai ini juga sudah menunjukkan bahwa level 3 sudah ditetapkan. Kemudian perhitungan capability level MEA 01.05 atau ensure the implementation on correction action. Nah, di sini sama juga dengan tabel MEA 01.01 bahwa didapatkan nilai capability level MEA-nya 3.00, di mana nilai dengan ini menunjukkan level 3 sudah ditetapkan atau established process. Berikut ini merupakan perhitungan capability level MEA 01.01 pada setiap responden dengan rata-rata capability level keseluruhan manajemen praktis. Seperti yang saya jelaskan tadi, nilai normalisasi level ditambahkan, kemudian ditambahkan keseluruhan dibagi jumlah responden dengan rumus CLI sama dengan NLO ditambah NL1 ditambah NL2 CLI ditambah CLI ditambah NL0 ditambah NL1 ditambah NL2 tambah NL3 hingga ditambah NL5. Kemudian dibagi untuk mencari nilai capability levelnya, itu dibagi jumlah responden. Nah, selanjutnya perhitungan current capability level. Pada tahap ini penelitian menyajikan data tingkat kapabilitas saat ini atau current capability pada penerapan di perpustakaan SMP Saferi 1 Kota Jambi. Setelah diketahui nilai capability level untuk praktik MEA 01, maka selanjutnya nilai tersebut akan ada rentang nilai tingkat kapabilitas. Di sini saya akan menampilkan rentang nilai kapabilitas, di mana rentang nilainya 0 hingga 50 dengan tingkat kapabilitas 0 atau incomplete process dengan nilai kapabilitas 0. Kemudian rentang nilai 0,51 hingga 1,50 dengan level 1 atau performance process dengan nilai kapabilitas 1, dan rentang nilai 1,51 sampai 2,50
tingkat kapabilitas level 2 atau manage proses dengan nilai kapabilitas 2, rentang nilai 2,51 sampai 3,50 dengan rentang nilai 3 atau established process dengan nilai kapabilitas 3, rentang nilai 3,51 sampai 4,50 dengan rentang nilai dengan tingkat kapabilitas 4 atau predictable process, nilai kapabilitas 4 dan rentang nilai 4,51 hingga 5 atau level 5 atau performat rentang nilai 4,51 sampai 5 dengan tingkat kapabilitas 5 atau optimizing process dengan nilai kapabilitas 5. Pemetaan capability level tiap praktik MEA 01.01. Di sini saya lampirkan tabel, ada kode proses, ada nama praktik, ada nilai capability level, ada current capability. Di mana MEA 01 sampai 05 dengan masing-masing nama praktiknya, establish a monitoring approach, set performance and conformance target, collect and conformance data, analyze dan reward performance, ensure the implementation of correction action. MEA 01.1 ialah menetapkan pendekatan pemantauan. MEA 01.02 mengatur kinerja dan kesesuaian target. MEA 01.03 menganalisis dan mengumpulkan dan kesesuaian target. MEA 01.03 mengumpulkan dan kesesuaian kinerja proses. MEA 01.04 menganalisis dan melaporkan kinerja. MEA 01.05 memastikan pelaksanaan tindakan perbaikan. Dengan nilai capability level MEA 01.13, MEA 01.02, MEA 01.033, MEA 01.04 2,96 dan MEA 01,053. Jadi, menurut rentang nilai tadi, ukuran capability-nya ialah pada tabel rentang nilai kapabilitas, karena masing-masing rata-ratanya 3. Jadi itu berarti terdapat di rentang nilai 2,51 sampai 2,51 sampai 3,50 atau established process level 3 dengan nilai kapabilitas 3. Berdasarkan perhitungan, didapatkan tingkat kapabilitas saat ini atau current capability level terhadap tata kelola SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi yang mengarah pada level 3 established process dengan nilai current capability 3, yang artinya proses sudah diimplementasikan, sudah menstandarkan pada proses penerapan TI, telah dilaksanakan, dicapai, dan sudah dikelola dengan baik, mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perpustakaan tersebut. Kemudian, setelah diproses perhitungan capability level pada setiap manajemen praktis, maka dapat dihitung capability level secara keseluruhan atau current capability level. Ini rumus yang digunakan tadi. CC atau nilai capability level dibagi sigma CLA atau jumlah keseluruhan nilai kapabilitas pada setiap proses domain, kemudian dibagi oleh sigma PO, ialah jumlah seluruh proses pada setiap proses. Di sini sudah saya cantumkan contohnya. Kemudian perhitungan expected capability level. Tahap ini menyajikan data pada tabel hasil identifikasi jawaban responden untuk melakukan perhitungan expected capability atau proses yang akan diramalkan. Jadi tingkat kapabilitas yang diharapkan
diperoleh didasarkan jawaban pada para responden pada kuesioner 2B yang terdiri dari level 0 hingga 5 berdasarkan proses capability level atau PCM kelompok 5. Expected capability level dapat diketahui ukuran kesenjangan gap yang terjadi pada membandingkan antara current capability level dengan expected capability level. Jadi current capability level itu adalah nilai yang saat ini diterapkan, dan expected capability level ialah nilai yang akan diharapkan. Berikut saya lampirkan tabel pengelolaan jawaban expected capability level berdasarkan responden MEA 01.01 terhadap kuesioner 2B. Di sini saya hanya melampirkan responden MEA 01.01 dan akan dilampirkan pada lembar lampiran di laporan. Pertama ada aktivitas frekuensi pilihan 0 sampai 5 dan level yang dipilih. Pertama, identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan, misalnya seperti pemilik, kemudian misalnya kepala perpustakaan. Kemudian nomor 2, keterlibatan dengan stakeholder dan mengkomunikasikan persyaratan dan tujuan untuk memantau atau monitoring dan melaporkan reporting. Yang ketiga, menyelaraskan terus mempertahankan pendekatan dan evaluasi dengan pendekatan perusahaan dan alat yang akan digunakan dan mengumpulkan data dan pelaporan perusahaan. Yang keempat, penyetujuan kesesuaian tujuan kinerja, nilai dan resiko dan hubungan antara tujuan serta penyimpanan data sebagai bukti. Yang kelima, proses menyetujui manajemen siklus, proses kontrol perubahan untuk monitoring dan reporting serta peluang untuk meningkatkan reporting dan pelaporan. Yang keenam, memprioritaskan mengalokasikan sumber daya dan melakukan monitoring dengan mempertimbangkan kesesuaian, efisiensi, efektivitas, dan kerahasiaan. Yang ketujuh adalah validasi, pendekatan secara berkala yang digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder, persyaratan, dan sumber daya baru. Berdasarkan perhitungan pada tabel yang sudah saya lampirkan, nilai expected capability level pada MEA 01.01 berada pada level 4 atau predictable process. Tabel identifikasi berikutnya penulis mencantumkan analisis kesenjangan gap. Berdasarkan pada tingkat kematangan saat ini atau current maturity yang telah didapatkan melalui serangkaian proses yang sudah dilakukan, selanjutnya data gap kemudian bisa didapatkan. Nilai gap didapatkan dengan cara mengukur tingkat kematangan saat ini atau current capability level, yaitu as-in, dan tingkat kematangan yang diharapkan expected capability level yaitu 2B, seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini saya lampirkan tabel current capability level pada proses MEA 01. Bisa dilihat ada domain proses current capability level dengan rata-rata 3. Selanjutnya temuan gap. Setelah melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner pada bagian SIP di SMP Saverio 1 Kota Jambi, dapat dihasilkan temuan gap pada tata kelola kegiatan berhubungan dengan penerapan TI. Pada SMP Saverio 1 Kota Jambi yang saat ini sudah berjalan, didapatkanlah temuan gap seperti yang sudah saya lampirkan di tabel. Temuan gap capability level MEA 01.01. Di situ terdapat proses, nilai capability level 3, kemudian ada tujuan, terus temuan. Tujuannya ialah mengawasi keterlibatan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk membangun dan memelihara pendekatan pemantauan untuk menentukan tujuan, mengukur solusi dan layanan pada penerapan SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi. Temuannya, sudah dilakukan implementasi proses pengidentifikasian stakeholder pihak kepentingan
pihak pemangku kepentingan. Kemudian sudah dilakukan implementasi pada proses menyelaraskan dan terus mempertahankan pendekatan yang sudah dilakukan terhadap SIP dengan melakukan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan data siswa, peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Yang ketiga, sudah dilakukan implementasi proses standar terhadap persetujuan kinerja pada SIP SMP Semeru 1 Kota Jambi. Tahap penilaian dan juga risiko terhadap tujuan penerapan SIP. Yang keempat, sudah dilakukan implementasi terhadap proses memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya SIP dengan mempertimbangkan efisiensi. Selanjutnya hasil temuan pada MEA 01.02. Terdapat nilai capability levelnya 3 dengan tujuan bekerjasama dengan para stakeholder pemangku kepentingan untuk mendefinisikan peninjauan secara berkala pembaruan terhadap SIP SMP Semeru 1 Kota Jambi, menyetujui kinerja dan sistem pengukuran kinerja. Temuannya sudah dilakukan implementasi secara efektif terhadap proses menentukan dan melakukan peninjauan secara berkala dengan stakeholder. Kemudian sudah dilakukan implementasi secara efektif proses mengkomunikasikan perubahan yang diusulkan pada target kinerja dengan melakukan pengujian kesesuaian toleransi dan stakeholder. Terus yang ketiga, sudah dilakukan implementasi secara efektif proses mempublikasikan target perubahan terhadap pengguna dan sistem. Yang keempat, sudah dilakukan implementasi secara efektif proses mengevaluasi serta sasaran tujuan yang sudah memadai mulai dari spesifikasi, kegunaan, dan terikat dengan waktu. Berikutnya hasil temuan pada MEA 01.03 dengan nilai capability level 3 dan tujuan mencapai tujuan untuk melakukan proses data dengan tepat waktu dan akurat serta mendukung pengelolaan laporan pada SIP SMP Semeru 1 Kota Jambi. Temuannya ialah 1. Sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses pengumpulan data dari proses yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses menggabungkan data untuk mendukung pengelolaan pelaporan. Yang ketiga, sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses menjelaskan penggabungan data dan melalui pengelolaan yang disepakati bersama dan tujuan pelaporan yang digunakan. Yang keempat, sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses penggunaan alat dan sistem yang sesuai untuk pemrosesan data dan untuk dievaluasi dan dianalisis. Yang keempat, ada hasil temuan pada MEA 0103 dengan nilai capability level 2,96 dan tujuannya melakukan peninjauan dan pelaporan kinerja secara berkala terhadap target menggunakan metode yang memberikan tampilan dan performa TI yang mencakup keseluruhan sesuai dengan penerapan SIP SMP Semeru 1 Kota Jambi. Temuannya yang pertama, sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses desain laporan kinerja proses yang ringkas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengolahan buku. Yang kedua, sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses rekomendasi perubahan sesuai pada tujuan dan kinerja yang disesuaikan dengan SIP. Yang ketiga, dilakukan implementasi dan menstandarkan proses mencari penyebab penyimpangan terhadap pengelolaan data, mulai dari tindakan perbaikan, tanggung jawab untuk perbaikan, tindak lanjut yang dilakukan, kemudian disimpan, didokumentasikan untuk dijadikan panduan jika terjadi masalah yang sama lagi. Kemudian yang keempat, sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses menyebarkan laporan pada stakeholder yang terkait. Kemudian hasil temuan pada MEA 01.05 dengan nilai capability level 3 dan tujuannya membantu stakeholder atau pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga penyebab ketidakkonsistenan data tidak terjadi, mampu memperbaharui kinerja dalam penerapan SIP SMP Semeru 1 Kota Jambi. Temuannya yang pertama yaitu sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses peninjauan terhadap
koordinator, opsi, dan rekomendasi koordinator dan untuk mengatasi masalah dan penyimpangan yang terjadi pada penerapan SIP. Yang kedua, sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses, memastikan bahwa tugas sudah dikerjakan sesuai tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang ketiga, sudah dilakukan implementasi dan menstandarkan proses, melacak hasil dari tindakan penerapan SIP yang sudah dilakukan. Yang keempat, sudah melakukan implementasi dan menstandarkan proses, melaporkan hasil penerapan SIP dengan stakeholder. Selanjutnya, penentuan gap. Pada tahap ini dilakukan penentuan gap dengan tingkat kematangan yang sebenarnya as in dan tingkat kematangan yang diharapkan to be pada kelima proses yang sudah berjalan pada SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi. Untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan, kemudian dibutuhkanlah penyesuaian agar tingkat kematangan yang diharapkan dapat terwujud. Berikut ini saya lampirkan tabel analisis gap pada capability level pada proses MEA 01. Di mana terdapat kode proses, nama praktik, capability level, expected capability level, gap, dan maksimum capability level. Dari MEA 01 hingga MEA 01.05, current capability levelnya didapatkan itu 3 per level, dan expected capability yang diharapkan itu nilainya 4 atau berada pada level 4. Dengan gap atau selisih dari expected capability level dan current capability level, selisih yang didapatkan atau gap ialah 1 dengan maksimum capability level yaitu 5. Berdasarkan tabel yang sudah saya lampirkan bahwa proses MEA 01.01 sampai MEA 01.05 mengarah pada capability level 3 atau established process dengan nilai tabel current capability level. Artinya proses penerapan SIP pada SMP Saverio 1 Kota Jambi saat ini sudah diimplementasikan dan sudah menstandarkan pada proses penerapan TI. Dicapai tujuan dari penerapan sudah dikelola dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan organisasi dari penerapan SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi. Setiap stakeholder mematuhi standarisasi yang sudah ditetapkan pada SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi yang dikomunikasikan sehingga menjadi suatu standar yang dapat dipatuhi, terutama bagi SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi. Berdasarkan data kuesioner to be yang sudah diolah, dapat dilihat tingkat kapabilitas yang diharapkan atau expected capability level, yaitu berada pada level 4 atau predictable process. Yang artinya nilai yang diharapkan pada penerapan SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi yaitu perpustakaan diharapkan mampu menjalankan dan mengoperasikan TI yang berstandar yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan perpustakaan bersama dengan batasan yang digunakan untuk menjalankan penerapan proses TI-nya. Kesenjangan gap didapatkan berdasarkan selisih antara expected capability level dengan current capability level, yang dimana mengarah pada level 1 dengan nilai 1,00, yang berarti kesenjangan gap cukup rendah pada penerapan SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi. Dapat dilihat berdasarkan yang diharapkan, maka akan ditarik kesimpulan bahwa ada kendala dan temuan gap pada SIP-nya berdasarkan aktivitas MEA 01. Berikut ini merupakan grafik interpretasi data capability level domain MEA 01 pada SIP SMP Saverio 1 Kota Jambi berupa tingkat kapabilitas saat ini atau current capability level, tingkat kapabilitas yang diharapkan yaitu expected capability level, serta tingkat kapabilitas maksimum atau maksimum capability level. Dapat dilihat ini seperti gambar
persegi 5. Yang di atas, yang titik atas ada MEA 01.01 dengan nilai expected dan capability levelnya 3. Kemudian MEA 01.03, MEA 01.02 3, MEA 01.03 itu 3, MEA 01.04 kurang capability levelnya 2,96, dan MEA 01.05 kurang capability levelnya 3. Ini menggambarkan nilai capability level pada MEA 01 saat ini berada pada level 3 secara keseluruhan, dan expected capability level berada pada nilai 4, serta maksimum capability level berada pada level 5. Berikut ini penjabaran dari gap analisis atau kesenjangan gap setiap levelnya. Ada proses, keterangan, dan temuan gap. Proses yang pertama itu MEA 01.01. Keterangannya menetapkan pendekatan pemantauan atau establish a monitoring approach. Dan temuan gapnya seperti tidak semua pihak ada keterlibatan dengan stakeholder dan mengkomunikasikan persyaratan dan tujuan penerapan SIP. Kemudian MEA 01.02 atau mengatur kinerja dan kesesuaian target, set performance and conformance target. Temuan gapnya ialah pada SIP sudah ada proses mengevaluasi tujuan dengan mengukur sasaran yang spesifik, sudah dicapai, berguna bagi organisasi dan terikat dengan waktu, tetapi belum ada batasan-batasan yang ditentukan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan. Selanjutnya MEA 01.03 yaitu mengumpulkan data kesesuaian dan kinerja proses atau collect and conformance target. Temuan gap yang didapat ialah belum membuat rencana dalam proses penilaian secara efisien kesesuaian, tetapi belum ada validasi data yang terintegrasi pada pengolahan data yang sudah dikumpulkan. Yang keempat itu ialah menganalisis dan melaporkan kinerja atau analysis and report performance. Temuan gapnya ialah belum adanya proses analisis penyebab penyimpangan terhadap target, mulai dari tindakan perbaikan, tanggung jawab untuk perbaikan, dan tindak lanjut yang dilakukan pada waktu yang tepat, meninjau untuk semua penyimpangan dan mencari akar penyebab jika diperlukan untuk panduan lebih lanjut jika masalah terjadi lagi. Kemudian MEA 01.05 memastikan pelaksanaan tindakan perbaikan atau ensure the implementation of correction action. Temuan gap yang didapat ialah belum melakukan pendokumentasian terhadap proses peninjauan tanggapan dari pihak koordinator dan rekomendasi terhadap isu penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, rekomendasi. Berdasarkan hasil temuan yang sudah disampaikan pada tabel yang sudah saya lampirkan, proses diperoleh kesimpulan untuk seluruh proses yang ada memiliki gap. Hal ini harus diatasi dan menjadi peluang perbaikan untuk tata kelola sistem informasi yang lebih baik. Di sini kami sudah menyusun rekomendasi untuk menghilangkan gap. Dapat dilihat pada tabel hasil rekomendasi pada MEA 01. Ada proses, keterangan, temuan gap, dan rekomendasi. Prosesnya MEA 01.01 menetapkan pendekatan pemantauan atau establish a monitoring approach. Semua pihak terlibat dengan stakeholder mengkomunikasikan persyaratan penerapan SIP namun belum mencapai tujuan pada SIP. Rekomendasinya ialah semua pihak yang terlibat dengan stakeholder harus bekerja bersama-sama untuk mendukung penerapan SIP pada SMP Saverio 1 Kota Jambi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya MEA 01.02 mengatur kinerja dan kesesuaian target atau set performance and conformance target. Pada SIP sudah ada
proses mengevaluasi tujuan dengan bukuan sasaran yang spesifik ingin dicapai serta berguna bagi perpustakaan dan terikat dengan waktu tapi belum ada batasan-batasan yang ditentukan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan. Itu temuan gapnya. Kemudian rekomendasinya, pemangku kepentingan atau stakeholder membuat batasan-batasan untuk menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya MEA 01.03 mengumpulkan data kesesuaian dan kinerja proses atau collect and convergence data. Temuan gapnya ialah membuat rencana dalam proses penilaian secara efisien dan kesesuaian terhadap penyebab koneksi yang mengganggu dan teknologi atau komputer yang terkadang rusak mendadak. Rekomendasinya ialah membuat rencana terhadap penyebab koneksi internet yang mengganggu dan teknologi komputer yang terkadang rusak mendadak dengan disesuaikan proses penilaian agar efisien. Selanjutnya MEA 01.04 menganalisis dan melaporkan kinerja atau analis and report performance. Temuan gapnya ialah belum adanya proses analisis penyebab koneksi internet yang mengganggu dan teknologi komputer, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di temuan gap sebelumnya. Rekomendasinya ialah melakukan analisis untuk mengetahui penyebab kenapa koneksi internet itu terganggu dan teknologi atau komputer yang terkadang rusak mendadak. Kemudian didokumentasikan untuk menjadi panduan jika masalah terjadi lagi. Selanjutnya, MEA 01.05 memastikan pelaksanaan tindakan perbaikan atau ensure the implementation of correction action. Temuan gapnya ialah belum melakukan pendokumentasian proses terhadap peninjauan dari pihak koordinator terhadap penyebab teknologi komputer terkadang rusak mendadak. Rekomendasinya ialah melakukan dokumentasi pada proses peninjauan dari pihak koordinator seperti MEA 01.04 tadi, sehingga untuk mendapatkan rekomendasi solusi terhadap penyebabnya yang terkadang rusak mendadak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi hasil dari proyek penelitian kami. Saya selaku moderator ingin meminta maaf jika saya ataupun kelompok saya ada salah ucap kata atau kalimat dalam memberikan penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.